Oke, sebelum kita mulai belajar, kita literasi terlebih dahulu. Silakan yang sudah di depan untuk memimpin. Mari kawan-kawan, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hitungan 4/4. Dipersilakan untuk berdiri sejenak. Raya Dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air mereka. Hiduplah Indonesia Raya. selesai. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami Wahid Isnain Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rashidu, ya Sabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang Hadir Pak. Rian Fauzi, Hadir. Maria Leila. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya Pak. Oke, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Ini adalah materi terakhir dalam bab perawatan jenazah. Ya. Apa materinya hari ini? Takziah dan kubur. Jadi takziah dan ziarah kubur itu salah satu runtutan dari perawatan jenazah. Ya, perawatan jenazah dalam lanjutannya. Untuk perawatan takziah dan ziarah kubur itu yang harus kita penuhi, yang harus kita pahami, yaitu adalah ketentuan hukum tentang pengurusan jenazah sudah ya. Terus tentang apa-apa yang harus kita ketahui di dalam takziah dan ziarah kubur. Apa sih itu takziah? Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib apabila jenazah muslim itu tidak ada yang mengurusnya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum takziah itu dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah. Paling tidak kita mensolatkan dan menghantarkan jenazah itu di pemakaman. Itu adalah pengertian dari takziah. Yang memandikan kafani jenazah biasanya adalah keluarga dekat dan dibantu oleh orang yang mengetahui tentang tata caranya. Ya. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertakziah hingga mensolatkan, maka ia akan mendapatkan pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai di kuburan, maka baginya mendapat pahala 2 qirot. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah 2 qirot itu? Wahai Rasul, Rasul menjawab, laksana 2 bukit besar. Jadi pahalanya itu
seperti bukit, seperti gunung. Ya, kalau kita ikut dalam mengurusi jenazah tersebut, makanya kita bertakziah sebelum jenazah itu dikuburkan. Kita bisa membantu mensolatkan, pahalanya suatu sampai puluhan kilo. Adab bertakziah. Bertakziah itu ada adabnya. Apa adab itu? Tata krama, ya. Tata krama, ada tata kramanya. Yang pertama, takziah hendaknya didasari dengan niat dengan ikhlas, ya. Karena Allah Subhanahu. Jadi kita ikhlas, bukan karena si A, si B dan lain sebagainya. Karena kita niatnya ikhlas untuk membantu kepada yang ditinggal atau yang terkena musibah. Terus yang kedua yaitu berpakaian yang sopan atau menutup aurat. Adabnya ya kita itu kalau bertakziah ya, kalau laki-laki ya pakai peci atau pakai menutup kepala, ya, pakai celana panjang, ya, yang sopan. Kalau perempuan di hijab, itu namanya adalah berpakaian sopan. Jangan berpakaian mau ke pantai di bawah takziah, ya, itu gak pas. Terus yang ketiga yaitu bersikap dan tingkah laku yang baik. Maksudnya bertingkah laku atau bersikap yang baik itu seperti apa, ya? Dengan tutur kata yang bagus, dengan tindakan yang bagus. Jangan sampai kita bertindak atau mengucapkan menyakiti orang yang ada di lingkup bertakziah ataupun sampai dengar orang yang terkena musibah. Dan yang selanjutnya berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendoakan jenazah yang paling baik dengan jalan mensolatkan, ikut mensolatkan jenazah tersebut, yaitu mendoakan jenazah itu dimohonkan rahmat kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal baik. Dan seterusnya hendaknya memberi nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar, ya, bertawakal dan menjaga sebuah keimanan. Karena orang yang terkena musibah itu pikirannya kemana-mana, harus kita dampingi, kita kuatkan imannya, ya. Kita beri banyak nasihat-nasihat, yaitu nasihat menambah sebuah keimanan agar kuat, karena semua itu kembali kepada Allah. Kita beri wawasan-wawasan yang baik, ya, dalam waktu kita bertakziah. Selanjutnya memberi bantuan seperlunya, ya, entah itu doa, tenaga, harta, semampu kita, ya. Kita punya harta, bantu dengan harta. Maksudnya apa dengan harta itu? Ya, memberikan air minum, ya, untuk tamu-tamu bertakziah, tenaga kita atau mengendalikan kuburnya, atau ikut memandikan atau membikinkan, pokoknya menyiapkan semua hal, ya, untuk keperluan perawatan jenazah. Dan yang terakhir yaitu mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah. Kalau sudah dimakamkan atau sebelum dimakamkan, kalau diberangkatkan, kita harus mengingatkan bahwasanya apabila jenazah tersebut ada hutang piutang, itu harus kita ingatkan. Agar apa? Agar jenazah itu tidak ada yang menghalangi. Karena hutang itu harus atau wajib dibayar, ya, bukan orangnya sudah meninggal hutang selesai, enggak. Karena hutang itu dibawa mati. Itu ada bertakziah. Selanjutnya yaitu takziah atau ada ziarah kubur. Ya, ziarah kubur hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya berziarah kubur atau berziarah ke kuburan, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat meningkatkan engkau dalam atau mengingatkan engkau dalam mati atau menumbuhkan sebuah keimanan kita. Kita ingat kita ini adalah makhluk yang akan mati seperti yang ada di dalam kubur tersebut. Jadi kalau berziarah kubur itu seakan-akan
kita ini hidup di dunia sementara, kita akan mengalaminya seperti itu. Berarti keimanan kita itu ditumbuhkan oleh dengan cara berziarah kubur. Adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur itu yang pertama, ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah niat ikhlas. Ziarah kubur bukan meminta kepada kubur, tetapi meminta kepada Allah untuk mengampuni yang sudah meninggal dunia. Kita ziarah kubur bukan minta kepada kuburan, tetapi minta kepada Allah. Yang kedua, hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat, ditambah dengan keadaan suci. Ya, jadi berpakaian sopan. Kita tujuan berziarah kubur itu mendoakan, bukan untuk main, bukan untuk refreshing, ya. Terus hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan dalam kuburnya. Makanya tata cara waktu kita berziarah, kita sudah masuk dalam areal kubur, areal pemakaman, masuk di dalam gerbangnya, itu harus kita ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan harus dijawab, ya. Itu sudah dijawab oleh ahli kubur, ya. Oleh malaikat yang ada di situ sudah dijawab. Kalau kalian nanti itu dijawab, nanti tidak jadi kalian berziarah kubur. Waalaikumsalam. Kamu semua, karena ada yang jawab. Nah, itu apa? Itu adalah adab. Kita mengucapkan selamat, yang salam kepada penghuni. Karena yang di dalam kubur itu juga dengan posisi jasadnya aja yang meninggal dunia, tapi ruhnya tidak. Kita mendoakan di situ, ya, memintakan ampun, berdoa kepada Allah semoga di kubur atau yang ada di dalam kubur atau sanak saudara kita lah yang di dalam kubur itu diampuni dosa-dosanya. Terus yang keempat, tidak boleh menginjak-injak, duduk di atas makam, tidak boleh meludah, kencing, buang sampah di atas makam. Biasanya kita sering tahu ya, waktu kita berziarah ada orang meninggal duduk di atas nisan, ya kan? Melangkah-langkahi makam itu nggak boleh, itu adabnya nggak boleh. Karena apa? Tanah salah satu dari tanah yang suci, tanah yang harus kita hormati selain dari Masjidil Haram, yaitu adalah tanah makam. Kalau ada nisan jangan kita duduki, nggak boleh. Apalagi kita buang sampah, ya, berkata jorok, berkata kasar, nggak boleh, ya. Harus kata-katanya yang baik. Yang terakhir, tidak boleh meminta tolong kepada penghuni. Jadi kita minta tolongnya itu sama Allah. Kita ke kuburan itu fungsinya, gunanya untuk mendoakan si jenazah atau si mayit tersebut, bukan kita malah meminta. Biasanya ada kan yang ke kuburan minta nomor mobil, salah ya, nggak boleh. Itu hukumnya apa? Dosa, musyrik, ya. Nah, ini adalah ada waktu kita bertakziah dan berziarah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang materi takziah dan ziarah kubur. Pernah takziah? Pernah ziarah kubur? Sekarang udah tahu adabnya, tata caranya. Nanti kalau waktu kita mau bertakziah, mau berziarah kubur, kita amalkan ilmu kita, ya. Jadi pakaiannya yang sopan, kalau bisa kita ikut, ya, biar dapat apa? Dua apa? Dua kirot, 2 gunung, ya, 2 bukit amalnya. Bukit itu besar atau kecil? Besar. Amalnya loh, Pak. Kita ikut mensolati, ikut menghantarkan ke makam, amalnya sama saja 2 Waktu kita berziarah kubur juga kita tata caranya harus sesuai
sesuai adat kita ya, jangan bulus-bulus. Oke, ada yang mau tanya silakan. Ya, Boleh nggak kalau takziah itu setelah jenazah dikuburkan? boleh tidak kita bertakziah setelah jenazah itu dikuburkan? Ada yang mau menjawab? Boleh nggak? Boleh aja. Bertakziah sebelum atau sesudah. Kalau lebih bagus itu sebelum, karena kita akan ikut dalam perawatan, dalam ya semuanya hal itu tadi. Kalau kita ingin dapat amal yang baik, yang banyak, kita ikut mensolati dan menguburkan. Kalau kita bisa datangnya setelah dimakamkan, boleh-boleh aja. Karena tujuan kita bertakziah itu adalah berkunjung dan menghibur si yang ditinggalkan atau dari keluarga si jenazah tersebut. Ada lagi? Ada? Cukup? Oke, masih ada. Yuk. Apa manfaat ziarah kubur bagi orang yang masih hidup? Apa sih manfaatnya ziarah kubur? Iya, ada yang mau jawab? Manfaatnya? Dapat pahala. Terus yang kedua? Mengingatkan kita mati atau meninggal dunia. Yang ketiga? Menambah keimanan. Jadi itulah ya hikmahnya atau manfaatnya kita berziarah kubur itu. Kita yang pertama yaitu mengingat mati, yang kedua mendapatkan pahala, yang ketiga meningkatkan sebuah keimanan itu manfaatnya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, tugas di rumah ya, tugas kelompoknya, satu kelompok itu berisi 4 orang. Yang kelompok yang kemarin silahkan mengerjakan, nanti saya share di Google Form ya, tugasnya nanti dikerjakan di situ sesuai kelompoknya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa dipimpin oleh Pak Mas. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.